Alah, ikhlas-ikhlas katanya. Padahal cuma cari muka. Kalau saya cari muka, Bu, saya nggak akan masak tiap hari. Saya bisa aja diem dan beli lauk di luar. Dan jujur, saya lebih percaya masakan rumah. Bukan karena enaknya aja, tapi karena niatnya. Pak Rustam diam-diam menjadi penengah. Tapi sejauh ini, dia baru berani main kode. Bu Marni menyapu halaman dengan gerakan cepat, dan suara sapunya terdengar keras. Andri sedang memanaskan motor sambil mengikat jaket. Sapunya jangan dipindah-pindah ya. Ini sapu warisan, bukan sembarang lidi. Iya, Mak. Tapi kok kesannya kayak sapu penyihir ya? Penyihirnya, kamu maksud siapa? Bukan siapa-siapa, Mak. Sapu ini aja, keren banget soalnya. Hati-hati ngomong, Andri. Mulut kamu bisa bikin kamu sapu lantai beneran loh. Siap, Mak. Saya lebih takut sapu daripada polisi lalu lintas. Hah, bisa aja. Sapu ini udah nyapu dosa banyak orang termasuk kamu. Waduh, kalau gitu jangan sampai saya disapu bersih ya, Mak. Andri tahu, pagi-pagi bukan waktu yang terbaik untuk uji nyali, terutama kalau sapu udah ikut campur. Wulan sedang menata bekal untuk Andri. Ada nasi goreng, telur dadar, dan kerupuk di kotak makan. Mas, ini bekalnya nasi goreng rasa damai. Rasa damai? Soalnya nggak ada yang teriak waktu aku masak. Jangan-jangan, Mak belum bangun. Aku denger tuh. Nah, bener kan? Punya telinga sonar. Sapu, telinga sonar. Ibu kita superhero ya, Mas. Superhero-nya galak. Udah siap. Jangan lupa bawa mantel. Jangan kayak kemarin, nyasar hujan-hujanan. Iya, Mak. Saya udah antisipasi kok. Sama jangan lupa pulangnya. Jangan malam. Rumah ini butuh kepala keluarga. Siap, Komandan. Komandan sapu 1000 jurus. Kamu tuh ya, jangan nyindir. Masih numpang di rumah orang tua kok mulutnya kayak penyiar radio. Siap, Bu. Volume dikecilin, tapi isi hati tetap nyala. Hati-hati kebakar loh. Nyalanya jangan sampai gosongkan suasana rumah. Di rumah ini, pagi-pagi lebih menegangkan dari sidang skripsi. Wulan membereskan meja makan. Ia mengintip ke ruang tamu, lalu memandangi tirai yang sudah ia gantikan 2 hari yang lalu. Cuma ganti tirai, kok rasanya kayak ganti prinsip hidup. Pak Rustam pun masuk, membawa gelas kosong. Tirainya bagus, adem warnanya. Saya kira ibu suka juga, Pak. Soalnya dulu bilang tirai lama bikin ruangan kayak ruang tunggu puskesmas. Puskesmas atau rumah sakit sama-sama butuh penyembuhan. Kalau begitu, semoga tirai baru ini gak cuma nutup cahaya, tapi juga nutup luka. Andri sedang mengantar pelanggan yang cerewet, ibu-ibu sosialita. Mas, pelan-pelan ya. Saya nggak suka goyang-goyang. Makeup saya bisa retak. Baik, Bu. Saya mode slow motion sekarang. Dan jangan lewatin jalan berlubang. Bisa trauma roda saya. Yang trauma saya, Bu. Apa, Mas? Hehehe. Trauma kalau ketemu pelanggan cantik kayak Ibu. Mas ini bisa aja. Udah punya istri belum? Udah, Bu. Tapi istri saya nggak secantik Ibu. Dasar tukang ojek genit. Tapi enak. Dia punya suami humoris. Saya juga enak, Bu. Tiap hari dapat latihan sabar di rumah. Kadang, Andri merasa lebih gampang berdamai sama lubang jalan daripada lubang komunikasi di rumahnya. Wulan sedang mencuci piring. Bu Marni masuk dengan plastik berisi sayuran. Nih belanjaan, tolong masak sayur asem, tapi jangan kayak kemarin ya. Asemnya kayak air mata. Saya coba yang lebih seimbang, Bu. Seimbang itu penting, tapi jangan kelewat hambar juga. Saya usahain yang pas di lidah semuanya. Tapi lidah saya yang utama, yang lain ikut aja. Baik, Bu. Saya akan prioritaskan lidah ibu duluan. Jangan basa-basi, masakan itu bukan puisi. Tapi bisa jadi pelipur lara juga, Bu. Kalau yang makan hatinya tenang. Lihat aja nanti hasilnya. Jangan cuma enak di bibir, tapi bikin perut mules. Kalau mules, bisa saya temenin ke warung jamu, Bu. Banyak gaya. Di dapur ini, Wulan bukan cuma masak, dia menyusun strategi perdamaian. Pak Rustam sedang membaca koran. Andri masuk membawa oleh-oleh gorengan. Pak, tadi ada yang ngasih gorengan bonus. Saya bawa pulang buat cemilan. Wah, mantap. Ibu kamu belum lihat.
Belum, Pak. Kalau udah, bisa dikira sogokan. Hahaha, ibunya memang agak keras. Tapi kamu bisa belajar dari Wulan tuh. Belajar apa? Belajar sabar. Dia tuh sabarnya udah level nabi. Saya kadang malu sendiri, Pak. Nggak banyak bisa ngelindungin. Kamu pelan-pelan aja. Tapi jangan terlalu pelan sampai ketinggalan. Siap, Pak. Saya mulai nyicil keberanian, biar nggak cuma nyicil motor. Nah, gitu dong. Kepala keluarga tuh bukan cuma cari nafkah, tapi juga jaga keharmonisan. Siap, Pak. Saya bakal coba lebih tegas, tapi juga adil. Adil itu penting. Jangan sampai rumah ini kayak sirkus. Semua teriak, tapi nggak ada penonton. Betul, Pak. Saya nggak mau jadi badutnya terus. Pak Rustam diam-diam punya filosofi lebih tajam dari semboyan ojol. Wulan keluar dari dapur sambil membawa gelas teh. Ini teh anget, Pak. Buat nemenin baca. Wah, pas banget. Teh anget, bacaan berat. Mungkin bisa bantu cerna berita yang pahit. Yang pahit, kadang justru bikin kita kebal. Saya pengen nanya, Pak. Ibu selalu kayak gitu sejak dulu. Dia bukan jahat, Wulan. Dia cuma terlalu takut kehilangan kendali. Tapi, kenapa saya yang harus selalu ngalah? Karena kamu yang paling dewasa di rumah ini. Kadang jadi dewasa artinya diam, kadang artinya bertahan. Tapi ada saatnya diam juga bisa jadi bentuk perlawanan yang paling tenang.